Daging kurban dan gak dimasak sekaligus tapi harus disimpan. Ini nih cara yang benar untuk mengolah, untuk menyimpan, dan untuk mencairkan daging kurban. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya, Dianista Sari. Jadi karena banyaknya daging kurban yang kita dapat, biasanya nih kalau misalnya lagi banyak yang berkurban ya, dapatnya bisa 3 kilo, 4 kilo, bahkan lebih dari itu. Nah, supaya lebih awet, tidak berubah warna, tidak berubah rasa, dan tidak cepat busuk, maka ini yang harus kamu lakukan. Jadi yang pertama, jangan dicuci dulu. Ketika mau menyimpan daging kurban, usahakan tidak mencuci dulu dengan air. Kenapa? Karena bisa terkontaminasi dengan mikroba dari air tersebut. Baru tahu kan? Mungkin baru tahu sekarang ya. Kemudian yang kedua, kita potong kecil-kecil, kemudian dikemas sesuai dengan porsi yang akan kita masak setiap kali kita masak ya. Jadi kalau misalnya kita mau mencairkan daging kurban dan akan kita masak, tidak kita keluarkan semuanya, tapi kita keluarkan sesuai dengan kemasannya aja, seporsi gitu ya. Karena kenapa? Karena kalau misalnya semuanya kita keluarkan, kemudian kita ambil dan sisanya kita masukkan lagi, itu akan beresiko untuk terkontaminasi bakteri dan dagingnya bisa cepat rusak. Dan yang ketiga, bisa disimpan di suhu freezer, di freezer ya ini ya, itu dengan suhu 4 derajat Celcius sampai dengan minus 18 derajat Celcius. Nah, bagaimana cara untuk mengolahnya? Setelah disimpan kemudian diolahnya seperti apa? Nah, kita gunakan prinsip PIVO, post in, first out. Jadi yang kita masukkan terlebih dahulu, itulah yang kita gunakan terlebih dahulu ya. Jadi kalau misalnya hari Kamis kita masukkan daging, hari Jumat kita masukkan daging lagi, maka mana yang harus digunakan terlebih dahulu? Kita masukkan yang hari Kamis terlebih dahulu. Karena itu pada saat pengemasan dianjurkan untuk memberi label pada kemasannya, kapan dagingnya dimasukkan ke dalam freezer ya, dikasih kode aja lah, misalnya Kamis gitu atau Jumat gitu ya, atau lebih bagus lagi tanggal, jadi biar nggak keliru. Kemudian setelah dikeluarkannya itu nggak langsung ke suhu ruang teman-teman, tapi kita masukkan ke dalam kulkas di rak paling bawah. Tapi itu masih dalam kemasan ya, jangan daging yang terbuka gitu. Kenapa? Karena bisa menimbulkan bau pada kulkas, kemudian bisa terkontaminasi atau mengkontaminasi makanan-makanan lain yang ada di kulkas tersebut. Berapa lama? Kurang lebih 24 jam. Jadi tidak langsung dari freezer dikeluarkan di suhu ruang selama 24 jam baru kita gunakan, enggak seperti itu, tapi dari freezer kemudian kita keluarkan ke kulkasnya di rak paling bawah, masih dalam kemasan kurang lebih 24 hari. Jadi kalau misalnya hari ini mau kita pakai, berarti hari sebelumnya sudah kita keluarkan ke dalam kulkas ya. Jadi kalau misalnya hari besok kita mau masak ya, hari ini kita pindahkan dari freezernya ke kulkas ya. Kemudian berapa lama daging dianjurkan untuk dimasak setelah dikeluarkan dari freezer? Itu maksimal 24 jam setelah dicairkan itu daging sebaiknya dimasak, karena kalau tidak akan rusak gitu ya teman-teman. Jadi memang agak ribet ya. Supaya apa? Supaya daging yang kita dapatkan dari hewan kurban itu bisa bermanfaat dengan maksimal, tidak cepat rusak, tidak berubah warna, tidak berubah bau, seperti itu. Dan tetap higienis, tetap sehat, sehingga kita bisa mendapatkan manfaat yang optimal dari daging kurban. Semoga saja membantu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.